Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Kekalahan Bolason. Tentu saja ada banyak sekali asumsi yang difikirkan oleh setiap anggota Akademi Varangian. Bagaimana ia bisa kalah? Apakah itu hanya kebetulan dan lain sebagainya? Tapi setelah melawan Fikir, akhirnya mereka pun sadar bahwa kekalahan Bolason bukan hanya sekedar kekalahan. Ia menyerah karena memang tidak bisa mendorong lengan Fikir sedikit pun. Dan itulah yang dirasakan oleh setiap siswa kelas 1 yang berhadapan dengan Fikir. Hingga akhirnya seluruh siswa kelas 1 pun ditaklukkan oleh Fikir. Tidak ada yang bisa memenangkan pertarungan. Bahkan siswa kelas 2 mulai ikut campur dan juga ingin berhadapan dengan Fikir, walaupun pada akhirnya hasilnya sama. Tidak ada seorang pun dari siswa kelas 2 Akademi Varangian yang bisa mengalahkan Fikir dalam adu panco. Nah, adapun Fikir sendiri, ia sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Wajahnya nampak sangat datar. Tapi Fikir juga mulai mengingat kembali masa-masa di era kehancuran, di mana adu panco adalah salah satu hiburan yang bisa mereka lakukan untuk mengisi kekosongan. Dan itu juga alasan kenapa Fikir begitu mahir dalam adu panco, karena ia sudah sangat berpengalaman. Tidak hanya itu, Fikir juga sangat memahami teknik yang paling efisien dalam adu panco. Dan setelah seluruh siswa kelas 2 dikalahkan, kini giliran siswa kelas 3 dan nampaknya hasilnya tetap sama. Belum ada seorang pun yang berhasil mengalahkan Fikir. Dolores yang menyaksikan hal tersebut bahkan sampai dibuat terkejut. Ia juga sulit untuk menahan tawa melihat kejadian di mana seluruh siswa Akademi Varangian dipermalukan oleh Fikir seorang diri. Ya, siapa sangka seluruh anggota Akademi Varangian yang nampak seperti orang yang lebih mementingkan otot mereka bisa dikalahkan tanpa adanya perlawanan. Bakiraga yang dari awal hanya memantau saja nampaknya mulai tertarik. Oleh sebab itulah ia menghampiri Fikir lalu berkata, "Kau bagaimana jika melawanku?" Tentu saja perkataan Bakiraga langsung menarik sorotan dari seluruh siswa yang menyaksikan hal tersebut. Ya, Bakiraga bisa dikatakan sebagai orang terkuat nomor 1 di Akademi Varangian. Walau begitu, reaksi Fikir tetap sama. Wajahnya datar dan ia juga berkata, "Barislah." Awalnya Bakiraga bingung maksud dari Fikir dan akhirnya ia pun sadar maksud dari kata barislah adalah Fikir meminta Bakiraga untuk antri seperti siswa lainnya yang ingin menentang Fikir. Ya, pada akhirnya Bakiraga pun langsung antri. Tapi di Akademi Varangian hierarki masih sangat kental, sehingga mereka pun memberikan jalan kepada Bakiraga yang juga merupakan ketua OSIS mereka. Sehingga pada akhirnya Bakiraga pun langsung berhadapan dengan Fikir. Tentu saja awalnya Bakiraga berusaha untuk memprovokasi Fikir karena ia sudah bertarung berkali-kali. Bakiraga mengira atau menganggap jika Fikir tidak akan bisa mengalahkannya. Tapi Fikir sama sekali tidak termakan provokasi tersebut dan hanya terdiam. Dan saat pertarungan dimulai, akhirnya Bakiraga pun sadar bahwa pemuda di hadapannya memang benar-benar kuat. Bakiraga bahkan sampai meragukan apakah Fikir memang benar hanyalah siswa kelas 1?
Karena sekuat apapun usaha yang dilakukan oleh Bakiraga, ia sama sekali tidak bisa mendorong lengan Fikir. Ya, walaupun memang ada sedikit pergerakan, tapi itu tidak membuat Fikir kalah. Adapun Fikir sendiri, ia juga merasakan hal yang sama. Bakiraga mungkin dari kekuatan murni, ia jauh lebih baik dibandingkan Fikir. Tapi Fikir memiliki teknik sehingga ia pun tidak bisa dikalahkan dengan mudah. Sikap dan kemampuan Fikir benar-benar menunjukkan bahwa dirinya bukanlah siswa kelas 1, melainkan veteran. Dan itu mengingatkan Bakiraga dengan ayahnya. Oleh sebab itulah Bakiraga bertanya, "Sebenarnya siapa kau ini?" Lalu Fikir pun menunjukkan kalung yang ia pakai dan berbisik, "Tempat berburu." Sontak ekspresi Bakiraga pun langsung berubah karena ternyata Fikir menggunakan bahasa barbar saat berbisik kepada Bakiraga. Dan dari informasi yang ia dapatkan dari Sinclair, ternyata Bakiraga berasal dari suku Dep yang masih bagian dari suku barbar. Tapi yang membuat Bakiraga lebih emosional adalah kata-kata Fikir selanjutnya. Ia mengatakannya menggunakan bahasa suku barbar, yaitu "jangan lupakan tempat asalmu." Dan pada akhirnya pertarungan pun berakhir karena tempat yang mereka gunakan sebagai alas untuk adu panco hancur, di mana itu bahkan sampai mengejutkan semua orang termasuk pemilik penginapan, karena alas yang mereka gunakan adalah batu yang juga menjadi pondasi dari gedung yang mereka tempati saat ini. Dengan gentle, Bakiraga pun berkata bahwa ini adalah kekalahan mereka. Tapi mereka tidak akan mudah dikalahkan saat kompetisi esok hari. Dan dengan itu pula, seluruh anggota Akademi Varangian pun kembali ke kamar mereka masing-masing. Barulah beberapa saat setelahnya, seluruh anggota Akademi Kolosio menyadari bahwa semua makanan prasmanan yang berada di atas meja semuanya lenyap bersamaan dengan kembalinya seluruh anggota Akademi Varangian. Keesokan harinya, seluruh siswa yang berpartisipasi di dalam kompetisi memasuki wilayah menara sihir, dan setiap orang pun bisa merasakan sebuah keajaiban karena setiap lantai yang mereka naiki memiliki wilayah yang berbeda-beda seperti pegunungan, lautan, hutan, danau, dan berbagai macam jenis medan lainnya, di mana semua itu tercipta berkat sihir. Nah, kita pun diperlihatkan flashback beberapa saat sebelumnya, tak kala setiap perwakilan berkumpul untuk menentukan di manakah lokasi kompetisi saat ini. Seperti yang Mimin jelaskan sebelumnya, bahwa di menara sihir setiap lantainya memiliki medan yang berbeda-beda seperti pegunungan, lautan, wilayah berlava, dan lainnya. Dan setiap perwakilan memiliki tempat favorit mereka masing-masing. Seperti Akademi Varangian, mereka lebih suka jika tempat kompetisi berada di pegunungan salju karena itu sangat identik dengan tempat di mana Akademi Varangian berada. Lalu untuk menara ajaib, mereka lebih suka jika kompetisi berada di pegunungan lava karena spesialisasi sihir dari menara ajaib adalah sihir api. Adapun Akademi Wanita Themyscira, mereka lebih suka jika kompetisi berada di lautan karena mereka sangat handal jika bertarung di dalam air.
Tapi Dolores sama sekali tidak berkomentar terkait tempat apa yang ia harapkan. Karena kala itu Dolores masih terfikirkan dengan kekuatan fikir yang sama sekali tidak bisa ia bayangkan. Siapa sangka pada tubuh kecilnya memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan ini pertama kalinya Dolores melihat jika ada seseorang yang bisa menyaingi kekuatan mentah Bakiraga. Sempat terfikir oleh Dolores, apakah rumor yang dikatakan baru-baru ini benar adanya bahwa Fikir sebenarnya adalah anak bangsawan dari kekaisaran? Tapi di tengah-tengah pemikiran tersebut, Bakiraga pun memanggilnya dan berkata, "Sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan?" Dolores pun menjawab, "Oh, aku masih kepikiran dengan lomba panco semalam." Mendengar hal tersebut, Bakiraga pun menanggapinya, "Kenapa? Apakah kau begitu senang karena pacarmu memenangkan pertarungan? Siapa sangka orang sepertimu akhirnya bisa membuka hatinya dan memiliki pacar." Tentu saja itu adalah sebuah kesalahpahaman karena Bakiraga menganggap jika Fikir adalah pacar Dolores. Tentunya Dolores ingin meluruskan kesalahpahaman tersebut, tapi ia tidak bisa melakukannya karena pada akhirnya pemilihan lokasi turnamen pun dimulai dan tempat yang terpilih adalah tempat yang paling tidak disukai oleh setiap perwakilan, yaitu Gunung Merah Hitam. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Ironblood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.